Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Julius Anzaidu Hermawan dengan NIM 310125012848. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi classification dalam data mining. Yang pertama yaitu ada karakteristik dataset classification. Yang pertama ada memiliki label bertipe data nominal. Berbeda dengan metode estimasi dan forecasting yang bertipe data numerik. Kemudian yang kedua, dalam klasifikasi atribut bertipe data nominal, numerik, atau gabungan keduanya. Penerapan classification. Yang pertama itu ada klasifikasi kelulusan mahasiswa untuk memprediksi apakah seorang mahasiswa akan lulus tepat waktu, lulus terlambat, atau tidak lulus, atau drop out. Kedua, ada klasifikasi loyalitas pelanggan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan tingkat loyalitasnya. Ketiga itu klasifikasi kelayakan kredit untuk menentukan apakah calon nasabah layak menerima pinjaman atau tidak. Yang keempat yaitu klasifikasi penyakit jantung untuk memprediksi apakah seseorang berisiko mengalami penyakit jantung. Untuk pada contoh dataset classification ini, labelnya itu adalah kelulusan. Kelulusan tipe datanya nominal. Lebih spesifik untuk contoh dataset ini adalah binominal yang terdiri dari dua nilai saja, yaitu tepat dan terlambat. Klasifikasi juga dapat menangani label yang bertipe data nominal, polinominal, atau yang memiliki lebih dari dua nilai. Algoritma classification. Di sini ada 4, yaitu decision tree, kemudian decision tree juga ada lagi yang lain, yaitu chart ID tree, dan C4 titik point. Kemudian ada naive bias, juga ada support factor matching atau SPM, dan yang keempat ada key nearest neighbor atau KNN. Selanjutnya, metode pengukuran classification. Hasil dari prediksi klasifikasi ini akan diukur terlebih dahulu sebelum diterapkan di production atau sebelum digunakan untuk kasus nyata. Seberapa akurasinya? Pada estimasi dan forecasting, mengukurnya dengan tingkat error. Sedangkan pada klasifikasi menggunakan akurasi. Untuk mengetahui nilai akurasi, precision, recall akan digunakan bantuan matriks yang bernama confusion matrix. Confusion matrix. Metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Cara kerjanya yaitu membandingkan hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya dari data. Ada beberapa istilah kunci confusion matrix. Yang pertama, true positif, jumlah data yang diprediksi positif dan benar atau sesuai dengan kenyataan. Yang kedua itu adalah true negatif, jumlah data yang diprediksi negatif dan benar. Yang ketiga, false positif, yaitu jumlah data yang diprediksi positif, tetapi sebenarnya negatif. Yang keempat, yaitu false negatif, yaitu jumlah data yang diprediksi negatif, tetapi sebenarnya positif. Untuk contoh confusion matrix sendiri, itu di sini ada 20 data mahasiswa yang akan diklasifikasikan ke dalam dua kelas. Lulus tepat waktu atau positif, dan tidak lulus tepat waktu atau negatif. Nah, di sini ada untuk prediktor positifnya yaitu 7. Kemudian prediktif positif yang untuk kondisi yang negatifnya itu ada 2. Selanjutnya di sini ada prediktif negatif, tapi positif itu ada 3. Kemudian prediktif negatif tetapi negatif di sini ada 8. True positif itu ada 7. Model memprediksi lulus tepat waktu dan benar. Kemudian false negatif di sini ada 3, yaitu model memprediksi tidak lulus tepat waktu tetapi sebenarnya lulus. Kemudian false positif di
sini ada dua. Itu model memprediksi lulus tepat waktu, tetapi sebenarnya tidak lulus. Dan true negatif, di sini ada 8. Model memprediksi tidak lulus tepat waktu dan benar. Akurasi. Akurasi adalah metrik yang mengukur proporsi prediksi benar, baik positif maupun negatif dari total data. Rumusnya yaitu akurasi sama dengan TP ditambah TN dibagi dengan total data. Dari confusion metric sebelumnya, TP-nya ada 7, TN-nya ada 8, FP-nya ada 2, N-nya ada 3. Total data 7 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 20. Kemudian masukkan untuk TP-nya di sini ada 7. 7 ditambah dengan TN-nya yaitu 8 dibagi total datanya ada 20. Hasilnya 15 dibagi 20 yaitu 0,75 atau 75%. Kemudian masuk ke precision, itu adalah metrik yang mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi kelas positif. Fokus pada prediksi positif. Rumusnya yaitu precision sama dengan TP dibagi TP ditambah FP. Dari confusion metric sebelumnya, TP-nya ada 7, FP-nya ada 2. Kemudian kita masukkan yaitu precision-nya ada untuk TP-nya 7 dibagi TP 7 ditambah dengan 2. Sama dengan 7 dibagi 9 itu ada 0,78 atau 78%. Berarti dari semua prediksi lulus tepat waktu 78% benar. Kemudian dari call metrik yang mengukur seberapa baik model dalam menemukan kelas positif yang sebenarnya. Fokus data pada data positif yang sebenarnya. Ini untuk rumusnya yaitu recall sama dengan TP dibagi TP ditambah FN. Dari confusion metric sebelumnya yaitu TP-nya ada 7, FN-nya ada 3. Ini kita masukkan untuk rumusnya. TP-nya yaitu 7 dibagi TP 7 ditambah FN-nya yaitu ada 3 sama dengan 7 dibagi 10 sama dengan 0,7 atau 70%. Berarti model berhasil mendeteksi 70% dari mahasiswa yang benar-benar lulus tepat waktu. Penggunaan precision dan recall. Precision cocok digunakan jika false positif harus diminimalkan. Contohnya klasifikasi email spam. Ketika Anda atau saya tidak ingin email penting salah dikategorikan sebagai spam atau FP. Kemudian untuk recall itu cocok digunakan jika false negatif harus diminimalkan. Contohnya deteksi penyakit kanker. Lebih baik memeriksa ulang meskipun Anda FP daripada melewatkan diagnosis penyakit serius atau FN. Selanjutnya masuk ke studi kasus dengan KRIPS DM, yaitu klasifikasi kelulusan mahasiswa. Alan adalah seorang kepala bagian akademik di Universitas XYZ yang bertanggung jawab untuk meningkatkan rasio kelulusan tepat waktu mahasiswa. Alan merasa bahwa memprediksi status kelulusan mahasiswa sejak semester 4 dapat membantu mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko terlambat lulus. Dengan demikian, universitas dapat memberikan intervensi seperti program bimbingan atau dukungan akademik untuk meningkatkan peluang kelulusan tepat waktu. Alan percaya bahwa teknik data mining seperti klasifikasi dapat membantunya menemukan pola yang berguna dari data akademik mahasiswa. Masuk yang tahapan yang pertama yaitu business understanding. Tujuan Alan adalah membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi status kelulusan mahasiswa sebagai tepat waktu itu kurang dari sama dengan 8 semester atau terlambat lebih dari 8 semester menggunakan data hingga semester 4. Alan memilih klasifikasi sebagai metode analisis karena memungkinkan prediksi benar berdasarkan atribut yang tersedia. Dengan model ini, Alan berharap dapat membantu universitas memberikan dukungan kepada mahasiswa berisiko, sehingga mereka dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Tahapan yang kedua yaitu data understanding. Untuk sumber data yang didapat berasal dari sistem informasi akademik,
sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru, data kelulusan yudisium. Untuk deskripsi atributnya, atribut yang digunakan yaitu jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status pernikahan, dan IP semester 1 sampai dengan 4. Deskripsi labelnya di sini ada kelulusan, yaitu status kelulusan mahasiswa berdasarkan batas waktu studi yang telah ditentukan. Tipe datanya binominal atau tepat atau terlambat. Untuk tepat, yaitu mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu kurang lebih 8 semester. Sedangkan untuk yang terlambat, mahasiswa menyelesaikan studi lebih dari 8 semester. Yang ketiga yaitu data preparation. Di sini dataset yang digunakan tidak ada data yang invalid atau missing value. Atribut nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IP semester, dan status kelulusan itu didapat dari data pendaftaran. Kemudian untuk IP semester dan IP semester dari data sistem informasi akademik. Pada studi kasus kali ini akan menggunakan 230 data. 200 data akan dijadikan untuk data training, kemudian 30 data akan dijadikan data testing. Untuk ke tahap yang keempat yaitu modeling. Pada studi kasus kali ini menggunakan algoritma decision tree C4.5. Kemudian di sini sudah ada saya buat juga ada operator red Excel dataset perlu dilakukan penyesuaian, yaitu mengubah beberapa tipe data dari polinominal menjadi binominal. Kemudian di sini juga ada operator set roll dan operator decision tree. Jadi kita langsung saja ke prakteknya. Sini kita masuk ke blank proses. Jadi kita cari Excel. Sini, kita berada di sini, kemudian kita double klik, cari filenya, itu lulusan mahasiswa training. Kemudian kita next, kita next. Nah, di sini kita akan melakukan penyesuaian untuk namanya. Kita change role-nya menjadi ID. Kemudian untuk jenis kelamin kita ubah tipenya menjadi binominal, status mahasiswa jadi binominal, status nikah menjadi binominal, kemudian status kelulusan kita ubah menjadi binominal, dan kita ubah role-nya menjadi label. Oke, kita finish. Kita ubah nama operatornya yaitu kelulusan training. Selanjutnya kita cari operator set row. Ini kita duduk ke sini. Ini kita hubungkan. Edit listnya. Kita ubah status kelulusan menjadi label. Kemudian kita apply. Kemudian kita cari decision tree. Sini kita drop ke sini. Kita hubungkan ke sini. Kemudian kita double klik di mode dan Excel. Yang kita mengaktifkan untuk apply running dan apply pre-running. Kemudian kita cembaran. Nah, di sini sudah keluar untuk hasilnya. Di sini juga sudah terlihat untuk hasil dari decision tree-nya. Dari hasil pemodelan ini menunjukkan bahwa IP semester 2 adalah atribut yang paling berpengaruh atau berada pada puncak pohon keputusan dalam menentukan apakah seseorang mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Modeling juga akan menghasilkan grafik result berupa decision tree dan modeling dalam bentuk if then. Itu di sini ya, if then itu berada di deskripsi ini. Nah, di sini untuk modeling dalam bentuk if then ya.
Ini kemudian kita simpan dulu untuk tahap modelingnya, beri nama classification train. Kemudian kita kembali ke slide sini. Sini untuk modelingnya atau grafik resultnya itu berupa decision tree. Ternyata dalam dalam hasil pemodelan ini menunjukkan bahwa IP semester 2 adalah atribut yang paling berpengaruh dalam menentukan apakah seseorang mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian di sini ada untuk hasil dari modeling tree, if, dan. Kemudian kita masuk ke evaluation menggunakan dataset testing. Pada fase ini mengukur seberapa akurasinya. Tahapan pada evaluation ini kurang lebih sama pada tahap modeling. Di sini juga sudah saya buat ada operator get Excel, set role, decision tree, apply model, dan performance. Untuk performance-nya di sini menggunakan performance binomial classification. Baik, kita langsung praktekkan saja. Buka Rapid Miner-nya, kita buka proses baru. Kemudian kita cari read Excel. Di sini, kemudian kita ubah penulisan train. Klik kita masukkan untuk filenya yaitu lulusan mahasiswa training. Kemudian kita lakukan penyesuaian, ada nama menjadi change role-nya kita ubah menjadi ID. Kemudian jenis kelaminnya kita ubah tipenya menjadi binominal, status mahasiswa menjadi binominal, status nikah menjadi binominal, dan status kelulusan menjadi binominal, dan untuk role-nya kita ubah menjadi label. Oke, dan kita finish. Yang satu, operator read Excel satunya, kelulusan testing. Masukkan untuk data testingnya. Sini, next. Sama di sini kita akan melakukan penyesuaian. Kita ubah role-nya menjadi ID. Kemudian jenis kelamin tipenya menjadi binominal. Status mahasiswa menjadi binominal. Status nikahnya juga menjadi binominal. Status kelulusan juga menjadi binominal. Dan role-nya menjadi label. Kemudian kita finish. Dan kita cari operator set row. Sini hubungkan lagi satu set row-nya. Sini kita hubungkan. Sini kita edit list-nya, kita ubah status kelulusan menjadi label. Nah, di sini juga label, kemudian status kelulusan apply. Selanjutnya operator decision tree. Ini decision tree. Sini kita hubungkan ke sini. Kita nonaktifkan untuk apply running dan apply pre-runningnya. Selanjutnya kita cari line model. Line model. Sini hubungkan Excel ke sini dan hubungkan Excel ke bawah sini dan mode dari decision tree kita hubungkan ke mode apply model. Kemudian kita cari operator performance. Performance yang ini binomial classification. Kemudian kita hubungkan apply model dengan performance-nya. Kita double klik.
Kemudian kita coba running. Di sini sudah terlihat untuk hasilnya, hasil dari evaluasi menggunakan dataset testing ini. Di sini yang pertama yaitu ada Aji, itu status kelulusannya tepat, sedangkan diprediksinya juga tepat. Kemudian ada Wawan, status kelulusannya tepat, prediksinya juga tepat. Kemudian Dina Fitroni itu status kelulusannya terlambat, sedangkan diprediksi juga terlambat. Kemudian ada Agustinus, status kelulusannya itu terlambat, diprediksi juga terlambat. Kemudian untuk performance faktornya, untuk akurasinya itu angkanya berada di 83,33%. Karena akurasi ini sudah berada di atas 80%, maka model dianggap layak untuk digunakan. Oke, kita simpan dulu. Ini kita classification, vision, testing. Kita kembali ke slide. Ini. Di sini untuk evaluasi hasil dari evaluasinya, kemudian evaluasi result confusion metricnya itu akurasinya berada di angka 83,33%. Sehingga model dianggap layak untuk digunakan karena akurasinya berada atau sudah di atas 80%. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap deployment dan menggunakan dataset scoring. Di sini ada operator red pixel, set role, decision tree, apply model, dan red pixel untuk dataset scoring. Model diterapkan pada data baru, yaitu mahasiswa yang baru saja menyelesaikan semester 4 untuk melihat prediksi masa depan mereka. Baik, kita langsung saja ke prakteknya. Sini kita buka baru, kita cari operator with Excel. Sini kita double klik, kita masukkan untuk file dari training. Next. Kita lakukan penyesuaian. Sini ubah nama menjadi ID. Jenis kelamin kita ubah menjadi binominal. Ini juga menjadi binominal. Status nikah binominal. Status kelulusan binominal. Role-nya kita ubah menjadi label. Dan kita finish. Kita beri nama kelulusan testing. Kemudian kita cari operator set row. Jadi kita hubungkan edit listnya menjadi status kelulusan menjadi label. Kemudian kita apply. Kita cari operator decision tree. Ini kita hubungkan, kita aktifkan untuk apply pre-running-nya dan apply pre-running-nya. Dan kita cari operator fit Excel ini untuk dataset scoring-nya. Kita cari set scoring, next. Sini juga kita lakukan penyesuaian untuk role ini kita ubah menjadi ID. Jenis kelaminnya tipenya menjadi binominal. Oke, kita finish. Kemudian kita cari operator apply model. Ini kita hubungkan
Sini decision tree mode dengan apply model mode, kemudian lulusan scoring kita hubungkan juga dengan apply model sini. Dan kita double klik sini dan ke sini. Kemudian kita running. Sini sudah terlihat untuk hasilnya, untuk hasil prediksinya. Andika prediksinya itu akan terlambat, Rini juga akan terlambat, Fikri tepat, Maya juga tepat. Oke, kita kembali, kita simpan filenya. Classification scoring. Kembali ke slide. Nah, untuk resultnya seperti ini. Andika prediksinya akan terlambat, untuk Rini prediksinya juga terlambat, Fikri prediksinya akan tepat, Maya juga prediksinya akan tepat. Masuk ke fase deployment-nya, model diintegrasikan dengan aplikasi sistem informasi akademik. Kemudian menambahkan lebih banyak data training agar model yang dihasilkan dapat menghasilkan akurasi yang lebih kuat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai classification dalam data mining. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dalam penyampaian materi saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih.